Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Syekhul Bahri yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan ya teman-teman santri TP Ar-Rahman yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa kabar teman-teman semuanya, sehat? Alhamdulillah ya, sehat. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya akan menyampaikan tentang ya ada bagaimana cara kita ya supaya Allah mengangkat derajat kita. Ya, manusia itu berbeda-beda derajatnya teman-teman dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada derajat yang biasa-biasa saja, ada derajat yang dalam pandangan Allah itu mulia. Ya, siapa itu derajatnya? Para nabi, ya, para rasul, para sahabat-sahabat rasul, para orang-orang soleh. Ya, itu derajatnya sangat mulia. Nah, sekarang gini, ada tiga tips ya agar kita mendapatkan derajat yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama adalah tipsnya, perhatikan ya, nanti nggak paham. Tipsnya adalah mencari ilmu. Mencari ilmu. Di zaman dahulu jahiliyah teman-teman, itu masyarakat terbagi menjadi dua. Ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang miskin. Orang-orang kaya itu adalah para raja, ya, yang dia memiliki budak hamba sahaya. Orang-orang miskin itu adalah para petani, ya, orang-orang yang miskin. Dan orang-orang kaya itu selalu menindas orang-orang yang miskin. Nah, datanglah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman, ya, datang Rasul. Kemudian, ya, Rasulullah ini merubah hal yang demikian itu, dirubah oleh Rasul. Bagaimana caranya? Ya, menjadikan orang-orang yang bodoh, yang miskin itu harus menjadi orang yang pintar. Bagaimana caranya? Yakni dengan membaca. Maka turunlah ayat Al-Quran, bunyinya adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuh. Jadi cara kita untuk menjadi orang-orang yang pintar teman-teman, ya, gimana? Orang-orang yang pintar adalah dengan membaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Al-Quran Al-Karim. Tidak hanya membacanya, kita harus ya menghafal ayat-ayatnya. Kita harus mengkajinya, apa tafsir ayat itu, dan kita harus mendakwahkannya. Al-Quran. Ya, ada lagi yang kita baca, ya teman-teman. Ya, ayat-ayat kaunnya Allah, alam semesta ini, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca buku-buku yang bermanfaat, ya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang pintar, terhindar dari kebodohan. Nah, sebagai seorang santri TP Ar-Rahman, sebagai seorang murid teman-teman, ada adab ya dalam mencari ilmu. Ya, menurut Kiai Haji Hashim Ashari ada adab-adabnya kalau kita dalam mencari ilmu. Yang pertama kata beliau ya adalah harus membersihkan dirinya dari segala penyakit hati teman-teman, dari dengki, dari sombong,
ya benci sama orang lain, ya. Nah, dari ujub, takabur itu harus dibuang, harus bersih hatinya kalau teman-teman mau mendapatkan ilmu. Semakin bersih hati, semakin mudah menyerap, ya, mendapatkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus sungguh-sungguh, tidak boleh malas-malasan belajar, ya. Maka yaitu harus sungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil, atau maka beruntunglah dia. Sungguh-sungguh, ya teman-teman. Kemudian apalagi, ya, diantara adab kalau kita dalam mencari ilmu adalah meninggalkan segala perbuatan kemaksiatan. Maksiat itu menghalangi masuknya ilmu, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, ya, al-ilmu nur wa nurullah la yu'ti li'asi, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah cahaya Allah yang tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan, suka berjudi, suka mabuk-mabukan, ya, suka tawuran, ya, suka pacaran, suka caparan. Ya, suka durhaka sama orang tua, suka mencuri, suka nggak sholat 5 waktu, ya. Nah, nih perhatikan, ya. Kalau orang suka maksiat, ya teman-teman, tidak akan ilmu, nggak akan Allah berikan, ya. Makanya segala tinggalkan segala perbuatan kemaksiatan, ya, maksiat mata nih, ya, segala perbuatan maksiat mata, ya, suka melihat hal-hal yang haram, ya, suka kalau lagi main ini nih, lagi main apa ya, misalkan game gitu kan, nongol tuh gambar-gambar yang kayak begituan, ya, bukannya dihapus, dipandangnya lama bener dah. Alhamdulillah, rezeki, alhamdulillah. Ya, nah, nggak boleh. Harusnya langsung bilang apa? Astagfirullahaladzim, ya. Matanya dipegang. Astagfirullahaladzim. Jangan mas ini bukan nih. Astagfirullahaladzim. Nah, ya, sama aja bohong, ya, kayak gitu. Ya, maksiat mata, lisan, nih perhatikan, ya, maksiat lisan, nih, mulut yang Allah benci ada. Apa itu mulut? Suka gibah, ngomong kejelekan orang, suka adu domba, ya, suka ngomong-ngomong jelek, suka menghina orang. Ini contohnya, dasar Facebook, pendek buntut. Sama tuh. Ada lagi, ya. Dan lagi, dasar ganjilan truk. Waduh, iya, orang dibilang ganjilan truk, parah banget kan. Iya, ada lagi untuk orangnya gede, tinggi, gede, wah dikatain. Dasar bis malam, kata bis malam orang tentang itu. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, meninggalkan maksiat, santri harus meninggalkan kemaksiatan, harus jadi orang yang bersih, ya teman-teman. Berikutnya, perhatikan nih etika, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari kalau mencari ilmu, ya, membagi waktu, memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai masa muda malah buat malas-malasan, malah kebanyakan main, belajarnya kagak pernah. Aduh, main mulu, belajar pernah. Ntar jadinya
Jadinya malah jadi orang yang dongdong, ya yang dongdong. Gak boleh. Ya, harus diatur ya. Teman-teman diatur kapan belajar, kapan sholat, kapan main, harus sudah pintar mengatur waktunya udah pada gede. Nah itu ada, itu tadi ada dalam mencari ilmu. Yang pertama yang dapat meningkatkan derajat mencari ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, kata Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, diangkat derajatnya oleh Allah jadi orang-orang yang mulia. Sudah. Yang kedua tipsnya kalau derajat kita mau diangkat ya adalah memakmurkan masjid ya. Sudah memakmurkan ya. Bagaimana caranya? Ada yang tahu tidak bagaimana cara memakmurkan masjid? Dengan ya suka ke masjid, suka sholat berjamaah, ya suka menghadiri majelis ilmu, teman-teman perhatikan fokus menghadiri majelis ilmu, ya suka datang kalau ada acara maulid Nabi datang, terus tahun sekali hadir ya, memakmurkan masjid nih. Ada keutamaan kalau kita memakmurkan masjid ya. Yang pertama Allah akan angkat derajat kita dan Allah hapus dosa kita ya. Rumusnya adalah PD. Nah PD apa tuh PD? Kalau kita ke masjid, jalannya kita teman-teman, jalannya itu rumusnya PD, pengangkat derajat, penghapus dosa. Tuh, PD. Naik motor dapat juga pahala. Ya, ingat pokoknya kalau sering ke masjid itu kita PD, sering ke masjid, pengangkat derajat. Diangkat derajat oleh Allah dan penghapus dosa. Setiap langkahnya, setiap langkah derajat kita diangkat dan dosa kita dihapus oleh Allah. Ya. Yang kedua, perhatikan. Keutamaan kita memakmurkan masjid, teman-teman, tadi kan diangkat derajat dan apa? Dihapuskan dosa. Yang kedua, mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, ya ada 7 golongan nih yang akan mendapatkan naungan oleh Allah nanti di hari kiamat, pada hari tiada naungannya kecuali naungan dari Allah. Salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah warajulu qalbuhu mu'allaqun fil masajid, kata Rasul. Ya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, teman-teman, cinta banget sama masjid. Lagi di jalan dengan azan berhenti sholat di masjid. Ya, pokoknya cinta banget ke masjid. Ada taklim datang, ya ada sholat datang jamaah. Cintanya kepada masjid. Jadi teman-teman, di hari akhirat orang-orang, perhatikan, orang-orang pada ketakutan semuanya. Takutan dengan pengadilan hari kiamat, pengadilannya Allah, ya. Tapi orang ini yang tadi hatinya terpaut dengan masjid, teman-teman, ini tenang dia, karena dia mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, teman-teman mau nggak dapat naungan dari Allah? Mau? Ya, kalau mau harus hatinya cinta kepada masjid. Ya. Nih, yang ketiga, yang terakhir, tips ya supaya derajat teman-teman naik, ya diangkat oleh Allah, menjaga iman. Perhatikan, menjaga iman. Iman itu ya yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bi maksiyah. Ya, perhatikan, iman kita itu teman-teman naik, terkadang turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita lagi malas-malasan ibadah nih teman-teman,
berarti itu iman kita lagi turun tuh. Ya, kita harus sadar. Kalau kita terus kayak gitu, nggak taunya kita besok sudah game over, ya, metong, baru kita nyesel itu. Nyesel kita lagi iman lagi turun. Ya, harus sadar, harus bangkit lagi. Ya, harus bangkit seperti itu. Ya, teman-teman, nih penyebab iman menjadi turun. Ada yang tahu nggak apa penyebab iman kita menjadi turun? Yang pertama adalah kebodohan, kejahilan. Ya, orang bodoh. Nggak tadi gara-gara nggak mau belajar, malas belajar, jangan tidur aja. Tidur makan, tidur makan. Belajar kagak, baca nggak pernah, ngaji nggak pernah. Ya, bodoh, nggak punya ilmu. Ya, imannya turun. Yang kedua yang membuat iman turun adalah berbuat kemaksiatan. Tadi ya, senang dugem, dunia gemerlap, ya, ajep. Nah, dugem, senang dugem. Wah, mabuk, teler, topi miring, palanya kemiring. Iya, caparan, ya kan, caparan tuh. Nah, itu juga hati-hati ya, imannya akan turun itu, bermulai dari pandang-pandangan, nazratun, pandang-pandangan, senyum-senyuman, janjian, ketemuan, chattingan, terus ya jalan-jalan dah berdua. Ya, nggak boleh. Iya. Suka biasa aja, tapi nggak boleh kebablasan. Ini semuanya yang takut, semuanya ini sama Allah sudah ada jodohnya semua. Ini udah punya jodoh semuanya. Padlirin, tenang aja, sabar aja bro, sabar, jangan buru-buru. Ya, iya. Nah ya, itu ya maksiat. Nah, oke, yang terakhir, biar iman kita stabil nih. Yang pertama, jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat ibadahnya jaga, ya, itu jangan sampai kendor. Yang kedua, jaga kualitas sholat kita. Sholat kita harus TBMK. Tuh ada lagi, ya. Sholat kita harus TBMK. Ya, tepat waktu, berjamaah di masjid dan khusyuk. Nah, coba ulangi tadi apa? Sholat apa? Harus TBMK. T-nya apa? Tepat waktu. B-nya berjamaah. M-nya, K-nya khusyuk. Ya. Nah, itu adalah rumus biar kita punya iman yang stabil. Yang ketiga, kumpul sama orang-orang yang soleh, yang alim, ya. Yang keempat, sering berzikir. Yang terakhir adalah ya tadi membaca buku-buku agama, buku-buku yang baik. Ya, saya kira itu teman-teman. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita taklim sama guru kita Ustaz Diri ya. Gantian.